Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik semuanya, pada kesempatan pagi ini kalian akan mempelajari tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Materinya adalah menurut teori Mekah. Jadi para peserta yang mendapatkan tugas kelompok untuk mempelajari tentang teori Mekah, silahkan agar menyimak materi ini dan mencari poin-poin penting, mencatat poin-poin penting untuk dijadikan bahan dasar dalam diskusi kelompok nanti di kelas kalian. Tolong diperhatikan dan dicatat hal-hal krusial, hal-hal yang penting untuk menjadi bahan pembelajaran atau bahan diskusi kalian nanti bersama teman-teman kalian di kelas. Materi yang akan dibahas pada materi ini adalah teori masuknya Islam menurut teori Mekah. Salah satu tokoh pencetus yang menyebutkan bahwa teori masuknya Islam di Indonesia dari Mekah adalah Buya Hamka. Jadi Buya Hamka merupakan pencetus teori masuknya Islam melalui jalur Mekah atau teori Mekah. Buya Hamka atau disebut juga Haji Malik Karim Amrullah atau yang dikenal dengan Buya Hamka adalah seorang ulama, seorang sastrawan, seorang sejarawan terkemuka di Indonesia. Beliau dikenal sebagai sosok yang kritis, yang memiliki pandangan yang kuat dan mengenai sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Beliau merupakan juga salah satu tokoh yang menolak teori Gujarat yang menyatakan Islam masuk pada abad ke-13 dari India. Jadi Islam masuk pada abad ke-13 Masehi itu menurut teori India disanggah, ditolak oleh Buya Hamka. Beliau menyebutkan atau menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara sejak abad ke-7 Masehi langsung dari Mekah. Jadi Buya Hamka itu yang mencetus teori bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dari Mekah pada abad ke-7 Masehi. Tolong dicatat ya. Kemudian yang selanjutnya, teori Mekah menyebutkan bahwa penyebaran agama Islam melalui jaringan perdagangan global. Jadi sama teori Mekah ini juga menyebutkan bahwa Islam ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan. Yang mana poin yang ke-1 yaitu asal mula kedatangannya. Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang-pedagang dari Mekah dan Arab, bukan melalui Gujarat. Jadi teori ini mengemukakan bahwa Islam ke Indonesia itu dibawakan oleh para pedagang-pedagang Mekah dan Arab, bukan melalui pedagang Gujarat. Adapun salah satu buktinya adanya komunitas Muslim Arab di pantai barat Sumatera sejak abad ke-7 Masehi. Nah, ini menjadi landasan teori ini. Jadi adanya komunitas Muslim Arab di pantai atau di Sumatera sejak abad ke-7 Masehi. Jadi di Sumatera sudah ada komunitas Muslim dari abad ke-7 Masehi. Kemudian ada dukungan politik. Dukungan politiknya penyebaran Islam didukung oleh pengaruh khilafah dan dinasti Umayyah. Jadi memperkuat jejak Islam di Nusantara. Jadi diperkuat oleh bagaimana proses politik, bagaimana proses penyebaran sejarah Islam pada masa dinasti Umayyah. Yang mana dinasti Umayyah di situ menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok-pelosok penjuru dunia. Maka ini salah satu menguatkan teori bahwa Islam ke Indonesia masuk melalui jalur perdagangan pada abad ke-7 Masehi. Para siswa-siswi peserta didik yang
saya cintai. Tentu bukti-bukti sejarah atau bukti-bukti pendukung peradaban awal Islam masuk ke Indonesia itu banyak sekali. Salah satu bukti yang menyebutkan Islam masuk ke Indonesia itu ada di antaranya adalah satu, adanya nisan kuno Syekh Rukunuddin. Yang mana di sana ditemukan nisan ataupun ciri dari makam kuno di pantai barat Sumatera yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi, menunjukkan keberadaan Muslim Arab yang signifikan. Maka dari itu, ini membuktikan atau menjadi sebuah bukti yang kuat bahwa nisan kuno dari Syekh Rukunuddin ini ada wafat. Syekh Rukunuddin ini wafat pada tahun 672. Tuh. Kemudian bukti yang lainnya yaitu adanya madhab Syafi'i di Samudra Pasai. Yang mana Samudra Pasai pada abad ke-13 menganut madhab Syafi'i, madhab yang dimainkan di Mekah dan Mesir, yang mengindikasikan hubungan langsung. Nah, itu bukti otentik yang kedua. Kemudian bukti otentik yang ketiga, adanya gelar Al-Malik. Gelar Raja Samudra Pasai menggunakan Al-Malik. Gelar yang populer di Mesir yang merupakan pusat madhab Syafi'i yang menegaskan koneksi kultural dan keagamaan. Jadi adanya gelar Al-Malik. Gelar Al-Malik tersebut merupakan gelar yang biasa terdengar di madhab Syafi'i. Jadi ini merupakan salah satu juga bukti otentik yang menyebutkan bahwa Islam ke Indonesia itu pada abad ke-13 menurut teori Arab ya. Kemudian peranan pedagang Arab sebagai jembatan peradaban. Pembangunan komunitas muslim. Sejak abad ke-7, para pedagang Arab tidak hanya berdagang tetapi juga membangun komunitas muslim yang kuat di pesisir Sumatera. Mereka membawa serta budaya, bahasa, dan agama. Adapun integrasi sosial melalui pernikahan. Jadi selain dari melalui perdagangan, juga melalui pernikahan. Integrasi sosial melalui pernikahan antara pedagang Arab dan penduduk lokal menjadi salah satu faktor kunci dalam penyebaran agama Islam yang damai, alami. Jadi Islam datang ke Indonesia secara damai, secara alami, dengan integrasi sosial melalui pernikahan. Jadi damai, jadi tidak dengan peperangan ya. Islam datang ke Indonesia itu tidak dengan jalur perang, tapi dengan jalur damai. Adanya pernikahan sehingga menambah keturunan umat-umat Islam sehingga semakin bertambah sampai sekarang kita menduduki 87% mayoritas beragama Islam di Indonesia, merupakan mayoritas terbanyak, populasi yang terbanyak di data global. Jadi poin pentingnya adalah dakwah Islam itu menyebar secara dakwah yang damai. Kemudian yang selanjutnya, perbandingan teori-teori. Jadi ada berbagai perspektif, ada berbagai sudut pandang, ada berbagai variabel ya. Ingat, ada berbagai perspektif, ada berbagai sudut pandang atau variabel sudut pandang yang menyatakan teori masuknya Islam ke Nusantara atau ke Indonesia. Ada teori Gujarat, ada teori Persia, dan ada teori Mekah yang kalian pelajari sekarang ini. Jadi tolong dipelajari dengan seksama video pembelajaran ini supaya menjadi bahan dasar ilmu pengetahuan kalian yang bisa nanti dikembangkan melalui diskusi, juga bisa dikembangkan untuk mencari sumber-sumber lain sebagai bahan dasar pengetahuan kalian di bidang sejarah kebudayaan Islam. Ingat bahwa adanya kita di sini berangkat atau berawal dari sejarah masa lampau, berawal dari catatan sejarah yang telah lalu, baik kita beragama Islam pada saat ini berawal dari proses perjuangan para
pendakwah-pendakwah terdahulu, walaupun dengan berbagai versi dan teori yang menyebutkan awal mula masuknya Islam ke Indonesia. Sehingga dampak penyebaran Islam di Mekah, dominasi agama, Islam menjadi agama yang dominan di Nusantara dan menggantikan Hindu-Buddha secara damai dan bertahap. Sementara pada dasarnya awalnya adalah Indonesia memeluk agama Hindu-Buddha dan sekarang tergantikan 87% mayoritas penduduk agama Indonesia merupakan beragama Islam. Yang kemudian ada juga pengaruh madhab. Bagaimana para madhab Syafi'i mengakar kuat di Indonesia dan menjadi landasan praktik keagamaan hingga kini. Jadi ada madhab Syafi'i, ada menjadi praktik keagamaan pada sampai saat ini. Terbentuknya kerajaan Islam awal seperti kerajaan Samudra Pasai yang menjadi pusat peradaban Islam. Sebetulnya banyak hal, mudah-mudahan di video pembelajaran kali ini siswa atau para peserta didik bisa dapat lebih menggali dan mencari sumber-sumber lain. Ini menjadi materi hari ini menjadi batu loncatan untuk kalian agar senantiasa betul-betul mempelajari dan memperdalami sumber-sumber belajar tanpa kita menilai sudut pandang atau menyalahkan, melemahkan sudut pandang yang lain. Itu saja ya. Untuk pertemuan kali ini kayaknya seperti itu. Coba untuk kelompok yang mendapatkan tugas sebagai memilih teori Arab atau teori Mekah ini, silahkan cari, gali dan sumber data dari sumber-sumber data, baik dari proses pembelajaran ini, materi ini, juga kalian nanti bisa dituangkan melalui diskusi dan dicatat poin-poin penting supaya menjadi bahan dasar untuk berdiskusi bersama rekan dan teman kalian untuk menjadikan pembelajaran lebih bermakna, berkesadaran dan menggembirakan. Sekian materi yang bisa disampaikan dari teori Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu, belajar terus dan menggali terus, berpikir kritis, terus memperdalam pengetahuan supaya kita menjadi terarah dan menuju ke arah yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.